para santri, kami, para pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, demi darah Rasulullah yang mengalir dalam tubuh kami, selama kedua mata kami masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat kezaliman, melihat ketidakadilan, maka selama itu kami akan berada di barisan paling depan untuk melawan ketidakadilan tersebut sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Sedikit lagi saya tambahkan, saudara. Tadi kita sebutkan manuthabbitu bihi fu'adak. Salah satu tujuan kita hadir Maulid Nabi supaya memantapkan hati kita, saudara. Betul. Apalagi sekarang, coba duduk, jangan berisik. Semua duduk. Duduk, yang di jalan duduk, semuanya. Laskar juga ikut duduk, biar tertib. Jangan ada yang mondar-mandir. Setuju? Setuju? Coba duduk dulu, duduk. Ibu duduk, Bu. Ibu senang nggak, Bu, hari Bahar datang, Bu? Senang nggak, Bu? Kalau ada yang mau diminta jadi istri sama Habib Bahar, mau apa kagak? Kalau saya kagak berani, Bu. Mudah-mudahan dia dijaga oleh Allah. Lanjut apa jangan? Lanjut atau jangan? Sudah. Tadi kita jelaskan kenapa kita hadir di Maulid Nabi. Manuthabbitu bihi fu'adak, supaya hati kita mantap, saudara. Yang di pinggir panggung duduk, ibu-ibu protes. Laskar duduk, semuanya duduk. Laskar duduk, batik duduk, jawara duduk, semuanya duduk. Biar ibu-ibu kelihatan. Udah kelihatan, Bu? Alhamdulillah. Ini geser munduran. Ibu-ibu mau melihat Habib Muhsin. Saudara udah berkali-kali tadi. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Supaya hati kita mantap, saudara. Betul? Karena banyak di antara kita yang nyalinya kecil, saudara. Banyak di antara kita yang pengecut. Kalau rame, umat lagi rame, berani, saudara. Betul? Tapi begitu ulama, habaib, kiai ditangkepin kayak kerupuk disiram air, saudara. Banyak nggak yang begitu? Banyak kalau tidak yang begitu. Saudara, malu kita kalau lihat Rasulullah. Perjuangan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Rasulullah. Saya setahun mondok di Bareskrim Polri, saudara. Tapi nggak belajar sama Sambo, kagak. Setahun mondok di Bareskrim Polri. Satu kamar bersama Sayyidil Walid Habib Rizik Syihab. Habib Bahar bertahun-tahun di penjara. Pindah-pindah dari Bandung ke Bogor, ke Nusa Kambangan. Saudara, tapi demi Allah, yang kami rasakan tidak ada sujud kuku dengan yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad. Rasulullah, Bu, Pak. Abu Lahab pamannya, saudara. Kerjaannya ngelemparin kotoran ke rumah Nabi. Dilemparin kotoran di depan rumah Nabi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ayu jiwarin hada. Tetangga macam apa seperti ini? Melemparkan kotoran ke depan rumah Nabi, saudara. Masya Allah, Abu Jahal Asyaqi duduk di depan Ka'bah. Rasulullah lagi sujud, Pak, Bu. Apa yang terjadi? Abu Jahal ngomong, siapa yang berani ngambil kotoran ontak Bani Fulan? Berdirilah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia ambil kotoran ontak. Di bawah kotoran ontak tersebut dilemparkan ke Rasulullah yang sedang sujud, saudara. Ini Rasulullah, kulit suci, saudara. Kulit yang tidak pernah dihinggapi lalat. Kulit yang mulia, yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Kulit yang kita ingin menciumnya, saudara. Yang keringatnya pun lebih wangi daripada minyak yang paling wangi, saudara. Dilempari kotoran onta. Saat itu sahabat masih sedikit, nggak berdaya, saudara. Kufar Quraisy ketawa ngeliat anak Nabi dilemparin kotoran. Nabi diam dalam keadaan sujud sampai datang putri tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Dengan tangan mulianya, dengan tangan sucinya, diambil itu kotoran onta dari Nabi, saudara. Tangan mulia, tangan suci Fatimah ngangkat kotoran dengan tangannya, saudara. Begitu bersih itu kotoran, Nabi bangun dari sujudnya.
Nabi salam, Nabi angkat tangan ibadallah. Apa doanya Nabi? Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Allahumma alaika bimala'in min Quraisy. Disumpahin sama Nabi, saudara. Ya Allah, hancurkan itu sekelompok orang Quraisy. Ya Allah, hancurkan itu sekelompok orang Quraisy. Ya Allah, hancurkan itu sekelompok orang Quraisy. Bahkan sebagian namanya disebut oleh Nabi, saudara. Allahumma alaika bi Abi Jahl. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Disebutkan oleh Nabi, fulan, 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 hancurkan mereka ya Allah. Apa yang terjadi, saudara? Mayoritas nama-nama yang disebutkan oleh Nabi mati dalam keadaan hina di perang Badar. Masya Allah, makanya ini terjadi seperti di zaman sekarang. Begitu ada ulama kita yang dizalimin, saudara, angkat tangan, disumpahin orang yang ngezalimi. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, saudara. Dan itu diizinkan oleh Allah dalam Al-Quran. La yuhibbullah al-jahra bis-su' illa man zulim. Allah izinkan. Dan itu dilakukan oleh Nabi, saudara. Dan persis yang terjadi pada ulama sebagaimana yang terjadi dulu pada Rasulullah. Yang disumpahin nama Rasulullah mati mengenaskan. Sekarang pun kejadian, ada orang-orang yang ngezalimin ulama, disumpahin sama ulama, matinya mati mengenaskan, saudara. Saya mau tanya, yang model begitu banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Saudara, kalau melihat perjuangan Nabi, siapapun Anda, mau laskar, mau habib, mau kiai, mau ustaz, Anda mau mengeluh, Anda mau takut, malu, tidak pantas, tidak ada sujud kuku dengan perjuangan Rasulullah, saudara. Makanya ibadah Allah selalu kita ingatkan dan selalu diingatkan oleh imam besar kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris dari para nabi. Bukan hanya ilmunya yang diwarisi, saudara. Bukan hanya akhlaknya yang diwarisi, tapi yang diwarisi juga perjuangannya, saudara. Yang diwarisi juga resiko perjuangannya. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW dihina, dicaci, dimaki. Saya mau tanya sekarang, ulama yang tegas dihina, dicaci, dimaki, ada atau tidak? Ada atau tidak? Itu warisan dari Rasulullah, saudara. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW diboikot ekonominya, saudara. Ulama pun sekarang ada yang diblokir rekeningnya, saudara. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW, mereka berusaha pengen menjarakan Rasulullah, liuthbitu. Sekarang pun ulama di penjara, saudara. Sebagaimana dulu Rasulullah SAW, mereka pengen coba untuk bunuh, saudara. Begitu pula saat ini. Dan sepanjang sejarah, berapa banyak ulama yang ingin dicoba dibunuh, bahkan sampai terbunuh, ibadah Allah. Kenapa? Karena ini adalah warisannya Rasulullah. Ini adalah perjuangannya Rasulullah. Ini adalah garis daripada komandonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah nggak menyerah, saudara. Rasulullah tidak berhenti. Rasulullah tidak mundur satu langkah pun. Sebagaimana Rasulullah tidak menyerah dan berhenti, kami juga umat Islam, kami para habaib, kami para ulama, kami umat Islam tidak akan berhenti untuk berjuang. Sampaikan ajaran Rasulullah, sampaikan kebenaran. Apapun yang terjadi, caci, dimaki, dihina, difitnah, dipenjara, dibunuh sekalipun, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersibah darah, tidak boleh mundur sampai tetes darah berhabisan, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya sekali lagi, umat Islam jawab yang kompak. Siap bersatu, kurang keras, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap ikut komando ulama, siap berjuang bersama ulama, siap jaga NKRI, siap jaga Indonesia. Angkat tangan semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir hajatnya dikabul oleh Allah. Dan kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan kita yang masih bebas bersyarat statusnya, mudah-mudahan beliau diberikan kemenangan oleh Allah, dijaga zahir batinnya oleh Allah. Begitu juga Haji Munarman yang saat ini masih berproses hukum di tingkat kasasi, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga mudah-mudahan 6 syuhada Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah jadikan mereka syuhadaul akhirah
Mudah-mudahan keluarganya diberikan syafaat oleh Allah, dan doakan mudah-mudahan siapapun yang ikut andil di dalam menumpahkan darah muslim di ghairi hak, khususnya dalam masalah ini, mudah-mudahan dibongkar sebongkar-bongkarnya oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terakhir sama-sama kita baca sholawat badar sebelum kita dengarkan tausiah dari Habib Bahar. Sama-sama kita baca sholawat badar disambung dengan sholawat asghil dengan niat mudah-mudahan perjuangan ulama dan umat Islam diberikan kemenangan oleh Allah, Indonesia dijaga oleh Allah, dan kezaliman dijauhkan dari negeri kita tercinta. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, dan saya menyampaikan salam dari imam besar kita untuk semua yang hadir di sini, karena beliau minta maaf belum memungkinkan untuk hadir sehingga Al-Fakir hadir di tempat ini. Ya, sebetulnya di malam masih ada acara keluarga, rangkaian proses pernikahan putri beliau yang baru saja menikah. Harusnya saya nggak kemana-mana, tapi kata beliau karena ini di tempat Habib Muhsin, perhatiannya beliau ke tempat ini karena ini di tempatnya Habib Muhsin, tetap harus berangkat saudara. Jadi Anwarul Hidayah dengan imam besar nggak akan pernah bisa dipisahkan, betul? Betul. Mudah-mudahan insya Allah nggak lama lagi kapan waktu beliau bisa hadir lagi di Anwarul Hidayah insya Allah, di tabligh akbar yang kita cintai ini insya Allah. Amin ya rabbal. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Habibana Mahbub Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin wal hadirat jamaah sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan untayan-untayan mutir hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada al-mukarram muhtaram Habibana al-mahbub ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilillah biqauli wa fi'li al-habib Bahar bin Ali bin Smith. Kepada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama' ismuhu Ahmad fil ard ismuhu Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barakatuh. Saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus sahibul hajat, sahibul bait, guru kita yang mulia Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, selalu dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya cintai, yang saya muliakan, akhunya, saudara saya dunia akhirat, Sayyid Al-Habib Hanif Ibn Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah kuatkan langkahan kaki beliau linasyri da'wah wa li khidmatil Islam wal muslimin, untuk agar beliau menyebarkan dakwah Islam, untuk memperjuangkan agama, untuk mengajarkan kita agar selalu berjuang di jalan para salafun salih, di jalan yang dimana di jalan itulah kakek-kakek kami rela bahkan dipenjara, bahkan terbunuh demi tegaknya agama baginda Nabi besar Muhammad. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adabnya Nabi, bagaimana sopan santunnya Nabi, bagaimana budi pekertinya Nabi, sebagaimana yang Habib Hanif tadi sampaikan.
Nabi Muhammad dilempari kotoran unta. Selama pribadi beliau dihina, dicaci, dimaki, akhlak yang luar biasa, budi pekerti yang luar biasa. Jadi ini namanya tawazzun, ini namanya tawassut, ini namanya insaf. Yang lembut jangan pernah menghilangkan ketegasan Nabi. Yang tegas jangan pernah menghilangkan kelembutan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan saling melemahkan. Jangan yang lembut melemahkan perjuangan para ulama-ulama yang tegas di dalam menyampaikan kebenaran. Begitupun ulama-ulama yang tegas jangan pernah untuk melemahkan perjuangan para ulama-ulama yang lembut, yang berusaha masuk ke pemerintah dengan niat dan tujuan untuk memberi mereka nasihat. Kalau ulama yang seperti ini masuk pemerintah, bergaul dengan pejabat, bergaul dengan sultan, bergaul dengan raja untuk menasihati mereka, untuk memberikan petunjuk, maka tidak termasuk daripada ulama alladzina khana Allah wa Rasul. Ulama yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Siapa ulama yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul? Ulama yang mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul adalah ulama yang cinta dunia dan bergaul dengan penguasa, sehingga alimun alladzi yaj'alu tabiyan ra'yil muluk. Ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa. Penguasa mau A, ini ulama tahu A ini salah bukan enggak. Penguasa ini mau A, ini ulama tahu A ini salah, A ini enggak benar, ini A batil. Tapi bagaimana caranya? Mencari-cari dalil untuk menghalalkan yang haram, menghakkan yang batil, membenarkan yang salah daripada pejabat tersebut. Jadi kebalik, ulamanya jadi anjing-anjingnya pejabat. Yang harusnya al-Imam Abu Aswad ad-Du'ali, al-muluk hukamun al-nas wal ulama hukamun alal muluk. Para raja, para presiden, para pejabat, para penguasa, para sultan, mereka bisa mengadili, bisa mengatur, bisa menjadi hakim bagi rakyat, bagi manusia. Terus siapa yang bisa mengatur, yang bisa mengadili, yang bisa menjadi hakim bagi para pejabat dan bagi para pemerintah? Al-ulama, yaitu para ulama. Oleh karenanya, sebagaimana yang Habib Hanif tadi sampaikan, kita orang, para habaib, saya sebagai santri, kami sebagai para habaib, warisan kami bukan dinar, warisan kami bukan dirham, warisan kami bukan harta, bukan tahta, bukan pangkat, bukan jabatan. Ada orang bilang, Habib Rizik, ayo kita calonkan jadi presiden. Habib Hanif, ayo jadi wakil presiden. Habib Bahar, ayo jadi menteri, ayo jadi wakil presiden. Saya sampaikan kepada kalian, kami para habaib, demi Allah, pangkat, jabatan, kekuasaan bagi kami para habaib, bagi datuk-datuk kami, jangankan diri kami, jangankan diri datuk-datuk kami, andaikan binatang-binatang peliharaan yang kami pelihara bisa memegang pangkat dan jabatan tersebut, maka demi Allah kami tidak rela pangkat, jabatan dan kekuasaan tersebut dipegang oleh binatang peliharaan kami, apalagi kami, saudara. Terus kami, Habib Hanif, Habib Rizik, kami ceramah sana sini, kesana kesini, keliling kesana kemari, sampai Habib Hanif di penjara, Habib Rizik di penjara, saya keluar masuk penjara. Untuk apa? Kekuasaan. Untuk apa? Pangkat. Untuk apa? Jabatan. Untuk apa? Tahta. Untuk apa? Kekuasaan. Bukan, saudara-saudara. Kami binatang peliharaan kami saja, kami tidak rela untuk memegang itu. Bukan untuk itu, tetapi untuk apa? Karena kami itu adalah warisan daripada datuk-datuk kami. Datuk kami tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tapi warisan kami dihina, dicaci, dimaki, dipenjara, dibunuh. Itulah warisan daripada datuk-datuk kami yang mau tidak mau harus kami telan, mau tidak mau harus kami terima. Kalau kami menjadi habaib yang memperjuangkan kebenaran, mau nggak mau harus siap dihina, siap dicaci, siap dimaki, siap difitnah, diracun. Paling beratnya, paling atasnya kami mati dibunuh, sebagaimana datuk-datuk kami, Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, dan banyak lagi para datuk-datuk kami yang dipenjara, dizolimi, disiksa. Mereka ketika Karbala, Al-Imam Husain dipenggal kepalanya, saudara-saudara. Apakah karena beliau haus kekuasaan? Apakah beliau ingin merebut istana Yazid? Tidak, tetapi semata-mata untuk menegakkan keadilan. Maka kami para habaib bersumpah, demi Allah, demi darah Rasulullah yang mengalir dalam tubuh kami, kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah, para ulama, para ustadz, para kiai, para santri, kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah, demi Allah,
demi darah Rasulullah yang mengalir dalam tubuh kami. Selama kedua mata kami masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat kezaliman, melihat ketidakadilan, maka selama itu kami akan berada di barisan paling depan untuk melawan